Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini ada di Partai Nasdem ya, Gerakan Perubahan. Nah, ini ada acara Diksar Nasdem Muda ya. Oke, kita lihat seperti apa pelaksanaan kegiatan ini, dan nanti kita juga berbincang dengan ketua pelaksana, juga ketua Nasdem Mudanya ya. Nah, ini karena dalam pintu ini sulam. Oke. Dan Ini pelaksananya dari pagi ya, dan pintunya ada dua. sampai Ada sore. yang besar untuk pintu utama, ada yang kecil untuk di sebelah kanan. Nah, ini acaranya nanti ini masih menunggu Gubernur Sumatera Selatan ya, Pak Herman Deru datang untuk kegiatan Diksar Nasdem. Dengan beri tepuk tangan yang meriah, selamat datang Ketua SPM Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan. Sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita banggakan Bapak Haji Herman Deru yang wajah yang rangkaian acara tapi hari ini menyatu dan juga berada di tengah-tengah kita. Silakan pada Bapak Haji Herman Deru. Silakan rekan-rekan media. Kakak, oke, siapa? Kakak Ratu Eni Leriva. Hadir juga di sini Ketua Liga Mahasiswa Kakak Jason Gunawan serta Bapak Ibu yang dari tadi pagi puncaknya ini. Apa rangkaian acara hari ini? Semangat? Seru? Terakhir tadi belajar masang tenda ya? Iya, jadi Pak Gub kalau ada acara kayak di depan gereja butuh masang tenda, tidak usah nyewa lagi. Lah pacak kalau wong depan ini. Langsung baik, tanpa berlama-lama lagi mengawali acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan laporan Ketua Pelaksana. Dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPW Nasdem Sumatera Selatan pada Kakak Jason Gunawan Eskom. Kami persilakan. Ini Diksar Nasdem Mudanya ya. Kita lihat seperti apa kegiatannya. Iya. Oke. Kalau bang mana ini? Mudah-mudahan dalam ini. Masih mudah kalau pas kita berkumpul. Lama ini hari cubo kalau yang tidak tuh. Nah, Oke, ini kegiatan Diksar Nasdem Muda ya. Oke, seperti ini kegiatannya. Nanti ada juga bakal datang Gubernur Sumatera Selatan ya. Oke, kita buat itu. Oke. ini lagi pemasangan tenda Oke. di tenda pengungsi. Jadi diajarin cara untuk bentuk tendanya seperti apa ya, cara masang tendanya ya. Oke. Tadi sebelumnya ada pelatihan bantuan hidup desa sama pertolongan pertama masyarakat. Oke. Nanti kita bincang juga dengan ketua pelaksana ya, Rian Jawhari ya, dan juga ketua dari Nasdem. Wakil ketua Badan Rescue. Tapi kebetulan lagi sakit. Oh, jadi nanti kita bincang sama. Ketua Badan Rescue ada Pak Herman Deru. Oke. Nah, malam ke sini ya. Mbak, bisa diceritain giat Diksar Nasdem Muda hari ini? Jadi hari ini pada tanggal 18 September 2022 kami yang beranggotakan Nasdem Muda
yang berada di bawah naungan DPW Nasdem Sumatera Selatan. Ini ketuanya Kakak Jason, ini juga ada Dr. Vicky. Jadi hari ini kami melaksanakan diksar. Jadi yang kami pelajari hari ini itu bekerja sama dengan BPBD, di mana kami belajar mengenai bantuan hidup dasar, kemudian juga cara membangun tenda jika saat ada bencana. Jadi kami bisa langsung turun, insya Allah bisa langsung turun ke masyarakat. Kemudian juga ilmunya insya Allah bisa bermanfaat di kehidupan kami sehari-hari. Jadi bahwasannya kami anggota Nasdem ini mendapat pelatihan dasar yang bisa langsung kami terapkan kepada masyarakat. Gitu. Anggotanya siapa aja? Jadi anggota Nasdem Muda ini semua kader yang milenial dan generation Z. Jadi yang biasanya di atas lahir tahun di atas 90-an sampai tahun 2000 dan setelahnya. Nah, kami di sini bergabung dari 3 sayap, yaitu ada sayap Badan Rescue Nasdem, kemudian juga ada sayap Liga Mahasiswa Nasdem Sumsel, kemudian juga ada Garda Pemuda Nasdem Sumsel. Itu total jumlah anggotanya dari ketiga sayap itu sudah berapa, Mbak? Nah, mungkin bisa diteruskan sama Kakak Jason sebagai ketua. Kalau untuk masing-masing sayap ya harusnya sih jumlahnya banyak, tapi tidak secara spesifik ya kita belum menghitung gitu kan. Tapi kalau untuk secara Nasdem Mudanya sendiri kita total 200 lebih ada sementara ini. Oke. Bentuknya apa sih? Latar belakang terbentuknya Nasdem Muda Jadi ini. latar belakang berdirinya Nasdem Muda ini sebenarnya Partai Nasdem melihat bahwa kalangan milenial ini sebenarnya berpengaruh besar bagi pemenangan pemilu 2024 nanti. Makanya dari DPP hingga struktur DPW hingga struktur DPD itu kita memiliki ketua DPP bidang pemilih pemuda dan milenial, dan di DPW dan di DPD kita memiliki wakil ketua bidang pemilih pemuda dan milenial. Untuk itu yang berperan aktif untuk menggait suara para milenial, yang mana juga kita mengajak para milenial untuk bisa belajar lebih banyak di partai politik, yang mana Partai Nasdem sendiri memberikan kesempatan bagi kader-kader muda, masyarakat muda untuk bisa mengenal lebih dalam partai politik. Oke, jadi hari ini ketiga sayap digabungkan ya kegiatannya ya. Nah, sayap. kalau untuk masing-masing fungsinya, kalau sayap Badan Rescue kita tahu dong untuk bencana-bencana ya. Nah, kalau yang 2 lagi itu fungsinya untuk apa? Maksudnya jabarin masing-masing fungsi deh sayapnya. Kebetulan saya merupakan ketua Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Oke. Sumatera Selatan, yang mana Liga Mahasiswa ini berfungsi untuk menyerap aspirasi daripada masyarakat mahasiswa, yang mana selama ini kan kita beranggapan bahwa mahasiswa itu anti politik. Nah, di sini kita tidak anti politik, kita belajar untuk berterus terang di sini bahwa kita punya keinginan untuk berpolitik, dan kadernya juga dari berbagai mahasiswa se-Provinsi Sumatera Selatan. Oke, nah kalau untuk yang Badan Rescue sama Garda itu apa? Badan Rescue mungkin Ya, mungkin Dr. Fikri ya. Dr. Vicky. Vicky, oke. Kalau untuk rescue sendiri, kita yang pertama di rescue itu kita pertama menggunakan tanggap bencana dan sosial, di mana kenapa kita lakukan diksar ini kita membuat Nasdem Muda ini untuk menjadi Nasdem Muda yang militan, yang di mana jika terjadi bencana, jika terjadi bencana sosial, bencana alam, itu kita Nasdem Muda ini bisa turun langsung ke lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari yang kita ajarkan hari ini tentang BHD yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, itu kita mengenalkan terhadap Nasdem Muda ini bagaimana penanggulangan pertama terhadap korban-korban itu, di mana dilakukan ya BHD atau bantuan hidup dasar, yang kedua 3K. Di mana harus kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar itu kita harus paham bagaimana melakukan prosedur itu dengan benar agar bisa menolong sesama manusia atau lagi masyarakat awam yang belum memahami tentang bantuan hidup dasar tersebut. Oke. Kalau yang tadi Liga Mahasiswa tadi apa ya? Liga Mahasiswa tadi yang Liga Mahasiswa. Sayap Liga Mahasiswa. Garda yang itu Garda apa? Iya, Garda. Garda. Oh, Garda sih kebetulan ketuanya lagi ini. Jadi mungkin kurang lebih Ya. untuk para pemuda-pemuda juga sih sebenarnya. Jadi Oke. hanya mungkin usianya yang ini ya Kak Ipa ya. Jadi kalau Garda Pemuda itu adalah sekumpulan pemuda yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Jadi mereka itu istilahnya ingin mensosialisasikan bahwasannya bagaimana Nasdem ini di kehidupan masyarakat. Kemudian juga Garda ini juga selalu berkolaborasi dengan kami. Karena isinya juga sama-sama pemuda. Oke.
Inilah lagi. Oke, makasih. Ya, makasih.